Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Di sini saya mau menjabarkan sedikit atau memperluas pandangan mengenai tiga instrumen penting yang dapat mempengaruhi Bitcoin ya. Di mana ada DXY atau indeks dolar, kemudian SPX atau S&P 500 dan juga Nasdaq. Kenapa tiga instrumen di sini sangat penting? Karena tiga instrumen di sini ini menentukan suatu pergerakan suatu ekonomi ya, atau menjadi tolak ukur atau bisa dibilang forecasting untuk menentukan pergerakan suatu ekonomi untuk masa depan. Bahkan itu dapat memproyeksikan kemana Bitcoin akan bergerak. Dari dulu saya menggunakan patokan ini untuk menentukan harga Bitcoin ya, dan itu cukup sangat berguna dan cukup sangat relevan untuk Bitcoin. Karena di sini untuk tiga instrumen di sini saya memberi patokan bahwa ketika indeks dolar naik, maka S&P 500 dan juga Nasdaq di sini ya itu akan turun. Kebalikannya, jika DXY turun, maka S&P 500 dan juga Nasdaq akan naik. Dan di sini S&P 500 dan juga Nasdaq itu juga memproyeksikan terhadap Bitcoin dan DXY juga ya. Jadi ketika lawannya adalah DXY sendiri, kemudian S&P 500 dan juga Nasdaq dan juga Bitcoin itu satu linear. Dan di sini saya ingin memperlihatkan potensi dalam jangka panjangnya untuk ketiga instrumen di sini terhadap Bitcoin ya. Jadi di sini kita lihat bahwa DXY ya telah mencapai titik resistennya di area sebelumnya di area 105 di sini ya, dan sekarang sudah breakout. Dan ini saya lihat pada time frame weekly, dan potensinya adalah DXY mungkin masih akan melakukan kenaikan sampai menyentuh level resisten di area trendline yang ada di sini sekitar 115 ya. Coba saya close ke monthly time frame. Nah, di sini saya mau ulas kembali video yang telah lama dulu pernah saya buat ya mengenai DXY, dimana sebelumnya kita lihat akan ada dua top level atau tiga top level di sini yang menyentuh resisten sebelum mengalami koreksi panjang ya. Dan di sini juga koreksi panjang ini dari tahun 2008 terlihat ya. Di sini juga ada beberapa top level, dan kita baru menciptakan satu buah top level di sini. Belum ada dua buah atau tiga buah top level di sini, sehingga nanti mungkin akan melebihi dari top level sebelumnya dan menciptakan suatu skema atau membuat bearish divergence. Maka itu akan membuat suatu penurunan dari atau untuk DXY. Dan dari situ baru ekonomi akan kembali naik. Dan di sini potensinya yaitu DXY di sini masih berkemungkinan atau memiliki kemungkinan untuk menciptakan top level barunya sebelum melakukan koreksi jangka panjang ya, mungkin sampai area 115. Dan di sini kita lihat bahwa DXY di sini menciptakan higher high, dan di sini masih menciptakan higher low yang baru ya. Kemudian untuk S&P 500 di sini juga terlihat membentuk suatu indikasi yang cukup kurang bagus ya, dan juga Nasdaq juga. Di sini terlihat, saya akan turunin ke weekly time frame, dan di sini terlihat bahwa S&P 500 membuat indikasi bearish, di mana di sini lower high tercipta dan sudah breakdown dari trendline ya. Dan juga Nasdaq seperti itu, kurang lebih sama. Di sini menciptakan lower high yang baru dan sudah breakdown dari trendline yang ada. Jadi dua indikasi dari S&P 500 dan juga Nasdaq di sini menciptakan suatu skema yang sama, yaitu sedang mengalami suatu penurunan atau potensi penurunan ke depannya. Dan untuk DXY sendiri justru berbalik arah untuk menciptakan suatu kenaikan selanjutnya. Tetapi di sini kita lihat bersama ya bahwa kenaikan DXY di sini dan penurunan S&P 500 dan juga Nasdaq di sini tidak mencerminkan apa yang dialami oleh Bitcoin sekarang. Karena seharusnya normalnya itu Bitcoin adalah turun. Kenapa? Karena posisi DXY yang naik dan S&P 500 dan juga Nasdaq yang turun. Maka harusnya Bitcoin mengikuti alur dari S&P 500 dan juga Nasdaq ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa Bitcoin malah naik sendirian tanpa mengikuti atau
patuh pada instruksi dari apa yang diberikan oleh Nasdaq dan juga S&P 500. Dan ini menurut saya cukup mengkhawatirkan ya, di mana bisa saja ini merupakan suatu manipulasi seperti yang saya katakan sebelumnya. Di sini pada trendline putih di sini kita ternyata mempunyai suatu trendline. Kenapa Bitcoin terhenti pada level 35.000? Karena trendline putih di sini menjaga resisten dari Bitcoin saat ini sebelum breakout dari 36.000 untuk mencapai 40.000. Di sini ada resisten baru yang tercipta oleh trendline yang ada sebelumnya. Oke, dan saya katakan kembali di sini saya mempunyai titik dari stop loss level ketika breakdown dari RSI di sini, maka ini adalah stop loss saya dan saya mulai nyicil jualan dari area ini. Kenapa? Karena sebelum breakout dari angka 36.000 maka cukup berbahaya pada area sekarang, karena kita berada pada area resisten, di mana resisten itu berarti jual, support itu berarti beli. Saya akan membeli kembali ketika sudah breakout dari 36.000. Jadi itu mungkin metode saya. Jika mau diikuti silahkan, kalau tidak juga silahkan, tidak apa-apa ya. Jadi saya lebih bermain untuk safety, karena ketika mencapai suatu resisten, artinya di situ adalah potensi untuk menjual terlebih dahulu. Perkara nanti breakout, maka saya bisa membeli lagi. Kalaupun di sini nanti akan breakdown atau koreksi, maka saya bisa membeli dengan jumlah akumulasi nilai fiat yang sama tetapi dengan jumlah koin yang lebih banyak. Seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu sedikit pandangan mengenai kenapa saya masih belum positif untuk breakout, karena indikator dari DXY, SPX atau S&P 500 dan juga Nasdaq di sini memberitahukan bahwa ekonomi harusnya turun terlebih dahulu, belum saatnya untuk naik. Itu ya. Jadi jelas belum ada indikasi breakout dari Bitcoin jika 36.000 belum tertembus atau close candle di atasnya, karena nilai dari 3 instrumen di sini menandakan akan ada penurunan. Oke, sampai situ. Sampai ketemu pada video analisis selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.